Afifa dulu. Afifa Ivanda sukses jadi pemain antagonis dengan memerankan Alisa. Apa sih tipsnya supaya aktingnya bisa semenyebalkan itu? Em, aku nggak tahu sih. Cuman memang setiap aku memerankan yang menyebalkan gitu emang dapet banget. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin kalian ngeliatnya aku juga udah nyebelin kali ya dasarnya. Jadi ya udah. Dan itu sih paling kayak dibantu dibantu sama ini kakak-kakak yang ada di sini dengan cara mereka mancingin aku untuk berdialog, jadi reaksi aku juga dapet gitu ke merekanya. Mereka sebel, aku tambah sebel, jadi gitu aja. Tapi ingat, semua ini hanya acting. Tapi Jelas berarti banget mencari pemula. Apa dia ngechat gue? berarti apa berarti beneran nih apa Kak Alisa ini tersampaikan dengan baik gitu beneran berasa Ya, itu sih tipsnya. penonton ya kalau. Ya, itu sih penonton ya kalau. Mana? Sorry. Mana? Halo. Berarti kan Halo. dari segi penonton nih dan teman-teman wartawan karakter Alisa ini bisa terdelivery dengan baik gitu sama Kak Alisa ternyata beneran nyebelin gitu seolah-olah kelihatannya. Mukanya ya, jangan gitu dong. Bukan gitu Kak, justru kadang kita tuh di lokasi tuh aku tuh kadang kagum ngeliat orang-orang di lokasi gitu, para artis yang lain gitu. Jadi mereka bisa tuh kalau misalnya di adegan punya karakter seperti itu, tapi lepas dari adegan udah nggak ngambil gambar lagi, mereka tuh jadi orang normal lagi gitu loh Kak. Jadi switch itu. Iya. Jadi dari yang nggak cuma Iqbal tapi yang lain juga masih kayak gitu. Itu sih paling adegan berantem sama Kanai juga abis cut langsung kayak hehe sorry ya sis. Emang lu kebawa abis acting lah? Emangnya lu kebawa abis acting? Enggak lah. Ya, kita balik. Tahu caranya kan ya. Kalau di depan kamera seperti apa, di luar kamera seperti apa. Untuk Jonas Rivano dan Indra Brotolas, kalau ditawarin peran, kalian termasuk orang yang milih-milih karakter nggak sih? Nah, boleh silakan. Kalau aku sih ya pastilah, pasti milih dulu lah, karena kan harus lihat premis ceritanya juga dari awal. Terus ya kenapa aku bilang aku harus pilih-pilih ya, aku harus lihat dulu kira-kira karakternya itu mampu aku bawakan atau enggak. Ya, takutnya kalau asal ngambil aja nantinya malah mengecewakan kan. Istilahnya kalau maksudnya di sinetron itu kan kerja sama tim ya, bukan kerja satu orang gitu. Jadi aku harus meyakinkan diri dulu aku mampu atau enggak di karakter itu gitu. Masuk sih kan Jonas kan bisa banget semuanya juga. Oke. Indra gimana nih Kak? Iya benar. Kita juga sebelum ada project pasti kita lihat dulu premisnya seperti apa atau sinopsisnya, breakdown karakternya seperti apa, dan kalau misalnya sesuai ya kita jalani. Tapi kadang juga kita dapat peran yang menantang gitu, tapi itu justru membuat kita kayak wah menantang banget nih, gue pengen cobain deh. Oke. Ini kayak mungkin ada peran-peran yang gue gak mau nih peran ini gitu, ada agak di kotak-kotakan gitu nggak sih Kak? Mungkin kayak gue gak mau nih kalau psikopat atau apa misalnya atau kayak secocoknya aja nih sama karakter diri sendiri misalnya. Buat Kak Jonas dan Kak Indra. Buat aku Kembali lagi ke cerita. Enggak sih, sebenarnya kalau mengotak-kotakan seperti yang tadi Indra sampaikan kan, ada beberapa juga yang aku ngerasa kayak mungkin ini challenging buat aku, tapi baik lagi sih ya, aku harus ngeyakinin dulu kalau diri aku ini sanggup apa enggak untuk ngambil karakter seperti itu gitu loh. Jadi kan sebenarnya kalau ngotak-ngotaknya juga enggak sih, ada gitu. Kadang juga kita lihat dari ceritanya secara general sih Kak. Kalau emang ceritanya keren, karakter kita tapi mungkin lebih menantang gitu, tapi secara general ceritanya itu keren banget gitu ya, kita pasti
tertarik juga kan. I see. Oke. Nah ini udah mungkin udah tadi kita bilang ngebahas masalah pemilihan karakter. Nah kalau misalnya Kak Afifa sendiri, apa nih yang membuat Kak Afifa menerima tawaran sebagai karakter Alisa ini yang udah pasti menyebalkan dan bisa jadi apa ya sasaran netizen lah untuk ngomel-ngomel gitu. Apa nih Kak yang buat Kak Ini mau Afifa jauh memutuskan? Boleh Oke, bebas. dari awal tuh memang tahu ya ditawarin ini, tapi memang waktu itu tuh belum tahu jalan ceritanya gimana yang karena kalau aku ya aku belum tahu, mungkin kalau kamu udah tahu, aku belum tahu perkembangan karakter aku akan sejauh mana gitu, belum tahu juga bakal seperti apa gitu, belum tahu. Oke. Lebih kayak ke ini aja sih, nambah pengalaman juga dan juga seneng gitu main sama kakak-kakakku ini. Oke. Jadi sebenarnya Aku taunya baru sekarang ya. Ya. Oke, berarti dari awal sebenarnya nggak ada pikiran oke ntar gue dibenci nih sama karakter ini, nggak ada ya, maksudnya kayak karena belum tahu Enggak, karena sejauh mana. belum tahu sih, maksudnya karakter Alisa tuh akan dibawa sejauh apa, sejahat apa tuh belum tahu. Karena Oke. aku tuh awalnya tuh jadi jahat. Oke, menarik. Nah untuk pendalaman kita balik lagi nih ke Alisa, ke pendalaman karakter tadi Alisa. Nah untuk apa ya, istilahnya meneruskan karakter Alisa yang sebelumnya udah diperankan oleh Kak Mai. Nah itu dari segi make up, dari segi looknya, outfit itu juga berubah, maksudnya benar-benar mengikuti yang apa yang sudah diperankan oleh Kanai juga nggak sih Kak? Kayak benar-benar Iya. disesuaikan. Ini buat aku kan? Betul. Masa aku nggak make up ya? Kalau masalah ini gini, kan Alisa ini kan karakternya kan di atas 25-an ya kayaknya. Nah sedangkan aku tuh memang mukanya nggak semudah itu gitu. Aku 17 loh. Makanya paling dari makeup aja sih Kak, jadi kayak misalnya pinggirnya jadi coklat gitu, jadi lebih dewasa dong segala. Oke, jadi lebih dewasa lah ya. Mungkin itu yang bisa dibilang jadi kontras banget karakter Afifa di sini dengan yang sebelumnya di Tajuk Cinta tuh ya. Iya betul. Secara looks juga beda banget. Hujan bilang kenapa tua banget ya dari karena ya mungkin memang dasarnya memang lucu aja mukanya, tapi dalam jangka yang kan kamu juga gitu. Oke. Oke, aku mau balik lagi nih ke tadi hubungan toxic relationship yang tadi sebelumnya udah di-mention sama Kak Indra dan Kak Afifa. Nah, mungkin buat Kak Indra kali ya. Nah, tadi kan dijelaskan kalau menjalankan hubungan yang toxic. Nah, ini ada riset nggak sih Kak Indra mungkin untuk mendalami scene-scene toxic, mungkin yang kayak kalau nggak salah aku sempat lihat juga ada scene Afifa kayak mengancam mau kayak soal mau bunuh diri, betul nggak ya, kayak mau menyulap tangannya gitu ya, karena waktu itu Indra kalau nggak salah kayak istilahnya mau menculik Alisa, betul ya, terus kayak Alisanya mengancam. Nah itu ada riset nggak untuk mendalami karakter hubungan yang berada dalam toxic relationship ini? Aku kalau masa lalu aku hubungan toksik nggak setoksik ini juga kali kayak, karena ini udah gila banget. Berat banget ini. Tapi ya pasti kita ada referensi gitu kayak mungkin dari beberapa acara TV atau TV shows yang kita udah pernah nonton sebelumnya. Tapi lebih ke apa ya? Gimana cara kita memerani ini atau membawa hubungan toksik dari apa yang kita bayangkan gitu loh Kak. Mungkin kalau terpatok dengan satu referensi itu nggak bisa kayak gitu caranya. Jadi kayak interpretasi kita sendiri gitu loh terhadap sebuah hubungan toksik itu seperti apa. Nah, interpretasi kita ya bawaannya seperti kalian lihat di tayangan gitu sih. Atau dengan referensi gitu. Oke, berarti sebenarnya nggak ada referensi tertentu gitulah ya pokoknya. Cuman interpretasi kita aja terhadap hubungan ini seperti apa dan ya alhasilnya begini toksiknya. Oke. Toksik ala Felix dan Alisa ya.